bagian kepala tidak ada yang dipotong. Ayam tiren menjadi tak layak diperjualbelikan tentu bukan tanpa sebab. Bagi umat muslim, daging dari bangkai ayam adalah jenis makanan yang haram untuk dikonsumsi. Selain itu, ternyata daging ayam tiren pun berbahaya bagi kesehatan tubuh manusia. Artinya ayam itu mati sebelum disembelih. Artinya di dalam karkas atau daging ayam itu dia mengandung darah. Kan kita tahu kalau tidak disembelih artinya darah ada di dalam daging. Dan itu kita tahu darah itu kan memang banyak sekali mengandung kuman-kuman yang membahayakan kesehatan manusia. Selain itu, Trioso mengungkapkan bahwa ayam yang masih terdapat darah di dalamnya akan membawa serta bakteri yang berbahaya. Gejala mual-mual umumnya akan dialami oleh orang-orang yang mengkonsumsi ayam tiren dengan proses masak yang tidak sempurna. Trioso mengungkapkan, bila sesungguhnya sudah ada ketentuan yang jelas mengenai distribusi ayam, dan beredarnya ayam tiren sudah jelas tidak memenuhi ketentuan yang ada. Dalam konteks amanah Undang-Undang 18 tahun 2009 tentang peternakan dan kesehatan hewan, pada penjelasan pasal 37 ayat 1 di situ jelaskan bahwa produk hewan itu harus asuh, aman, sehat, utuh, dan halal. Nah di sini konteks aman itu sudah tidak terpenuhi, artinya di dalam ayam tiren itu dagingnya tentu mengandung mikroorganisme yang membahayakan kesehatan. Kemudian sehat tentu tidak menyehatkan karena kita mengkonsumsi sesuatu yang tidak atau membahayakan kesehatan itu tentu itu tidak bisa dikonsumsi karena itu menjadi akibatnya membahayakan kesehatan. Kemudian halal sendiri juga tidak terpenuhi. Artinya di situ halal di sini kan tidak disembelih. Jadi darah tidak keluar secara sempurna. Dan itu biasanya kalau kita asumsikan bahwa itu adalah bangkai. Kami pun mencoba menyambangi kantor Dinas Peternakan Jakarta. Tujuan kami untuk mencari tahu bagaimana langkah yang akan diambil oleh pihak Dinas Peternakan. Tapi sebetulnya ayam tiren itu biasanya juga mati karena transportasi. Jadi dalam satu truk itu, di dalam truk ada kandang-kandang, dia mati di situ. Tapi itu semua tidak layak konsumsi dan harus dimusnahkan. Pengawasan kita terhadap kegiatan hal itu memang terus dilakukan terhadap ayam-ayam yang mati. Tapi kadang-kadang ada juga pelaku yang nakal. Ayam mati itu dikumpulkan, kemudian dengan dalih dia untuk pakan ikan lele. Nah, tapi itu kita tidak memberikan izin seperti itu. Ada juga kadang-kadang dibuat semacam dengan obat kuning itu sehingga jadi ayam jual di pasar-pasar itu, di pinggir-pinggir jalan. Agus Widodo, salah seorang pengelola rumah potong ayam di Bilangan, Jakarta Timur menyatakan sebanyak 35 truk ayam tiap harinya dikelola di tempatnya. Dari 19 kandang yang dimilikinya, sekitar 60-70 ton ayam didistribusikan ke sekitar Jakarta Timur. Di kandang Agus sendiri, jika ada ayam mati langsung dikelola oleh Dinas Peternakan atau langsung dimusnahkan. Biasanya kalau pagi itu dari Dinas Peternakan ya, kalau enggak kesehatan peternakan itu ngambilin Mbak, yang ayam mati-mati itu. Untuk ayam mati kan biasanya Mbak dari pengirim itu kita kembali langsung dibawa biasanya. Terkecuali kalau dia pengirimnya pulang, ya sebagian ya udah dibakar ada tempat pembakaran sendiri. Jika Dinas Peternakan sudah melakukan pengawasan dan pengelola rumah potong ayam sudah melakukan ketentuan pemusnahan, lalu mengapa masih ada saja peredaran ayam tiren? Inilah persoalan nyata yang harus segera diselesaikan oleh pihak Dinas Peternakan Jakarta. Pengawasan masih terus dilakukan. Dan tentu ancaman hukuman bagi si pelanggar sudah jelas tertulis. Jadi kita ada di masing-masing suku dinas itu kepada seksi pengawasan pengendalian. Itu mereka melakukan penertiban secara rutin berkala dan khusus. Ya. Sudah banyak juga hal semacam itu ditemukan oleh petugas-petugas kita. Dan kalau ketemu seperti itu, ayam itu langsung disita, kemudian petugasnya kita panggil. Kita berikan sanksi minimal peringatan dulu.
Kalau peringatan kedua tidak dipenuhi, mereka akan kita angkat diproses sesuai dengan peraturan perundangan yang ada. Kita memiliki Perda 592, Perda 4 2007 tentang penanggulangan peredaran ayam dan unggas pangan di DKI Jakarta. Peraturan hanya tinggal peraturan. Faktanya, fenomena ini masih terus berlangsung. Konsumen adalah pihak yang paling dirugikan. Mau tidak mau, kita pula lah yang harus meningkatkan kewaspadaan.